ketika melihat orang, tolong ya akhi, ketika antum dan saya sudah mengalami perubahan ini, tolong jangan bantu setan untuk menjerumuskan saudara kita. Tapi tolonglah mereka ketika hari ini banyak belum berubah, tolong akhi, jadilah pintu kebaikan bagi mereka. Karena apa? Banyak orang yang hijrah tetapi tidak mau mengambil peran untuk menjadi pintu hidayah bagi saudaranya. Tetapi justru apa? Menjadi pintu hakim yang memvonis saudaranya ketika saudaranya itu belum memahami atas apa yang dia pahami. Nggak usah gitu akhi, antum kan pernah berada di tempat yang sama dengan dia sebelum antum hijrah. Kalau dulu sebelum kita hijrah, kemudian kita belum bisa meninggalkan khamar, belum bisa meninggalkan ulang tahun, belum bisa meninggalkan tahun baru, setelah antum hijrah, antum tinggalkan itu. Tapi antum berubah menjadi orang yang gampang menghujat ketika antum melihat dosa. Wallahi akhi, sesungguhnya antum hanya pindah dari dosa yang kecil menuju dosa yang lebih parah daripada dosa yang pertama. Sifat ahlussunnah itu lembut sama orang yang beriman dan keras sama orang kafir. Jangan dibalik. Hari ini banyak orang yang ngaji keras banget sama orang mukmin, tapi lembut banget sama orang kafir. Kalau sama orang kafir husnudon gitu. Sama orang kafir, baik sangka. Ya memang nggak apa-apa kalau memang orang kafirnya nggak salah, ya nggak boleh kita salahin. Tapi itu pun juga harus dilakukan kepada seorang muslim lah. Kok malah jadi khawarij setelah ngaji? Nggak boleh gitu. Bengis kalau ngomong gitu, Masya Allah. Setiap keluar kata-kata dari mulutnya itu seakan-akan apa? Masya Allah, tidak ada perkataan yang keluar ketika dia sudah berubah kecuali melukai orang. Padahal kita kemudian harus paham, hijrah itu lembut akhi. Kalau hijrah itu sebagaimana orang semacam itu, lah dulunya kita juga nggak akan dapat hidayah. Dan ingat loh akhi, melukai hati orang itu besar, Allah akan mengadab kita. Babani maftuhani muajjalani fid dunya qabla al-akhirah. Ada dua pintu yang selalu terbuka adabnya di dunia sebelum pintu itu dibalas oleh Allah di akhirat. Apa itu? Dolim dan durhaka kepada orang tua. Dolim itu utang akhi. Ketika antum mendolimi orang lain gara-gara dosanya, bisa jadi antum akan diuji dengan itu, dan bisa jadi kita akan terkena imbas dari apa yang kita lakukan. Jangan menggelim orang ketika hijrah. Makul itu salah satu ulama itu pernah akhi, ketika kemudian dia sholat, tiba-tiba di sampingnya ada orang yang nangis, rukuknya nangis, sujudnya nangis. Makul itu berkata, orang ini riak, nangisnya dilihat-lihatin ke jamaah yang lain, padahal bisa nangis nanti ketika sepi. Ngomongnya cuma di batin tok dia, enggak kemudian di-share di sosmed. Batin tok, batin doang dia. Kemudian setelah itu malam, setelah satu malam setelah dia kemudian menghujat itu dengan hatinya, malam tidak bisa nangis, malam kedua tidak bisa nangis, sampai sebulan Makul itu kemudian tidak bisa nangis dalam setiap sholat panjangnya ketika di waktu malam. Sampai Makul itu berkata, ya Allah, dosa apa? Kok Allah mencabut air mata yang menetes di setiap malamku ketika aku sholat tahajud sebagaimana dulu? Maka kemudian Makul neliti satu persatu, apa ya? Dilihatin dosa akhi. Kenapa para salaf itu terkenal orang yang pandai menghitung dosanya? Dilihatin dosa yang mana? Dilihatin satu-satu dalam sebulan yang terakhir itu. Dan dia baru dapatkan jawab, ya Allah, saya pernah zalim menghakimi hati orang ketika menangis dalam sholatnya ketika berada di masjid. Taubat, dia datengin orang itu, dia minta maaf sama orang itu, dan barulah air mata itu kembali. Masya Allah. Di situ kita paham, jangan suka mendolimi orang. Berakhlaklah yang baik. Karena apa? Jadilah pintu kebaikan. Antum akhil karim, kalau kemudian sudah melakukan perjalanan hijrah, tolong ya jangan mencela kegelapan kalau antum tidak mampu membawa lentera untuk menerangi. Jadi kalau antum kemudian sudah hijrah, maka berikan solusi. Jangan hanya komentar. Islam tidak membutuhkan komentar antum di Facebook. Antum lihat gak ada orang yang kerjaannya tuh komentar saja di Facebook, nemplok komentar sini, nemplok ke sana, nemplok ke sana. Kerjaannya tuh hanya menjadi apa? Mengumbar permusuhan. Tidak ada yang benar kecuali dia dan ustadznya tok, menghujat setiap orang. Masya Allah akhi, Islam tidak butuh kayak gitu. Islam itu butuh solusi. Ketika kemudian antum telah hijrah, berikan buktinya bahwasanya kita bisa menjadi pintu kebaikan bagi saudara kita. Kenapa? Tidak ada kebaikan kalau kita melakukan perubahan, tetapi perubahan itu menjadikan orang itu lari dari kebenaran. Apa artinya hijrahnya satu orang tetapi membuat 10 orang itu lari dari kebenaran karena sikap kita yang salah? Jadi antum hijrah satu orang, tapi memberikan inspirasi bahwasanya 100 orang itu akan ngikutin antum ketika kemudian antum hijrah dalam kebaikan. Masya Allah ya, berubah, tutur katanya baik, akhlaknya mulia. Karena kalau kemudian kita tidak semacam itu akhil karim, maka sesungguhnya madarat yang kita peroleh itu lebih besar daripada manfaat yang kita dapatkan. Semangatnya orang yang hijrah itu memasukkan sebanyak-banyaknya orang ke dalam surga. Semangatnya dalam hijrah dan berubah itu bukan mengeluarkan orang dari surga. Antum lihat nggak tipe-tipe orang yang baru ngaji sebentar, semangatnya sudah gitu kena fanatisme kelompok. Semangatnya itu ngeluarin orang dari surga. Semangatnya itu ngeluarin orang dari panggung kebenaran. Semangatnya itu ngeluarin orang dari sunnah. Seakan-akan tidak ada yang berhak untuk hidup di sini kecuali saya dan kelompok saya. Nah kalau kayak gitu semuanya akhi, berantakan orang yang hijrah itu.